Kenapa Jokowi menarik dulu? Dia adalah orang yang bekerja di perusahaan mebel. Ada orang yang kemudian mendorong Jokowi untuk bikin perusahaan sendiri. Maka bikinlah perusahaan sendiri. Ekonominya membaik. Menjadi pengurus Kadin di sebuah kota. Dari bawah dia tata itu. Dari tukang kayu ya? Dari tukang kayu, bisa dikatakan begitu. Sekalipun dia bukan tukang kayu dalam pengertian tukang kayu. Bukan, ya. Dia membisniskan kayu. Pemilik. Ya. Kemudian jadi pemilik, lalu kemudian diusung jadi wali kota Solo. 2 kali. Pemilihan yang kedua, tahun 2010, Jokowi tidak mengeluarkan uang banyak. Nah itu mudah. Apa yang dia andalkan? Yang diandalkan Jokowi waktu itu adalah prestasinya dalam 5 tahun selama jadi wali kota. Maka dia tidak mengeluarkan uang banyak dikarenakan dia melakukan policy marketing namanya. Memasarkan kebijakan dengan tepat dengan mengorientasikan kebijakan kepada rakyat Solo. Maka dia terpilih dengan 90,1%. Dengan uang yang paling sedikit yang barangkali dalam sejarah kontestasi di tingkat wali kota atau kabupaten. Lalu kemudian dia terpilih. Lalu kemudian dia diusung partainya untuk menjadi gubernur Jakarta. Tidak punya uang mas waktu itu mas. Bukan hanya tidak punya uang, dukungan lingkaran terdekatnya aja kecil. Bu Iriana waktu itu belum mendukung mas. Saya konsultannya, saya tahu. Bu Iriana tidak pernah terlibat dalam satupun kegiatan kampanye pada waktu itu. Karena Bu Iriana menjaga jarak dari itu. Tapi Pak Jokowi meyakinkan bahwa ini berhasil, ini bisa. Dan dia berjuang jadi presiden. Kalau kemudian hal yang sama tidak dilakukan anak-anaknya, nggak bisa kita bilang Gibran itu seperti Jokowi. Jauh ya? Kaisang itu seperti Jokowi, ya nggak sama. Beda jauh. Beda jauh. Muda itu adalah merintis sesuatu dari bawah. Bukan dengan instan. Keringat, darah, dan air mata dia berjuang. Dia hantam semua rintangan di depan dia. Dia hadapi itu dengan gagah. Dia taklukkan semua rintangan itu. Dan dia muncul sebagai pemenang. Itu mudah ya? Itu mudah. Dia tumbuh di bawah, dipupuk dengan baik, di tanah yang subur. Tumbuh menjulang sebagai pohon di atas tanah. Bukan tanaman hias rambat. Bukan tanaman hias rambat ya? Yang ditaruh setinggi-tingginya, semua orang melihat bunganya indah segala macam. Tetapi ada bapak yang naruh itu. Ya sampai kemudian kan muncul joke kan, oh pengalamannya banyak katanya. Dia 10 tahun jadi anak wali kota, 2 tahun lebih jadi anak gubernur, 9 tahun jadi anak presiden katanya, 2 tahun jadi wali kota, kan banyak sekali pengalamannya. Itu joke itu tidak bisa kita hindari mas. Itu sebetulnya tingkat kecerdasan rakyat dalam batas tertentu sekarang ini yang diekspresikan dengan cara berbeda. Saya cuma mengambil kesimpulan aja nih dari banyak sekali kesimpulan yang saya temukan dalam beberapa hari terakhir. Jadi menurut saya, dilihat dari sisi ini, keputusan MK itu selain berpotensi melakukan pelanggaran hukum yang serius yang melibatkan presiden, juga tidak bisa diterima dari sisi gagasan-gagasan demokrasi. Merusak ya demokrasi? Merusak demokrasi, termasuk merusak bahwa demokrasi membutuhkan regenerasi. Regenerasi dalam demokrasi harus mencerminkan 2 hal mas. Nomor 1, adil. Setiap orang diberi kesempatan yang sama. Equal ya? Equal. Apa yang disampaikan oleh Bang Pandana Baban atau oleh tokoh PDI Perjuangan yang lain dengan menceritakan seperti apa dulu Gibran jadi calon wali kota di Solo, kan sudah terbuka sekarang. Bahwa ada orang lain yang sudah diproses, tetapi karena keterlibatan ayahnya, maka kemudian dipotong. Jadilah anak itu sebagai calon wali kota. Kan itu sudah terbuka di depan publik sekarang. Sudah dibuka ya? Sudah dibuka. Dan itu artinya tidak ada prinsip adil di situ. Sekali lagi saya mau mengulang apa yang kita sampaikan dulu di podcast kita yang pertama. Jadi yang disebut membangun dinasti atau tidak dinasti, jangan hanya dilihat pada saat pemilihannya. Ya karena banyak orang mencampur adukan bahwa katanya ini tidak bisa dikatakan dinasti. Karena ini pemilihan langsung gitu. Iya, tapi kan sebelumnya ada proses seleksi, setelahnya ada proses delivery. Proses delivery itu antara lain yang melibatkan presiden misalnya sekarang untuk terlibat cawe-cawe dalam banyak hal. Nah ini nggak bisa dibiarkan. Kita sayang sama presiden, kita sayang sama negeri ini, karena itu harus diingatkan. Kalau kita menjilat yang bersangkutan, kita nggak sayang. Ini orang salah paham gitu loh. Kalau orang muji-muji itu sayang gitu. Kalau kita ngomong begini nggak sayang, terbalik. Mereka itu yang sedang menjerumuskan Jokowi. Jadi kalaupun mereka nggak sadar, salah sendiri, kesadarannya kurang gitu. Jangan-jangan mereka yang sedang mengantar Jokowi ke pemakaman politiknya. Nah jadi nomor 1 itu. Jadi menurut saya sih hati-hati nih Pak Jokowi. Pak Jokowi harus hati-hati karena
Bisa ada skandal yang dikaitkan langsung. Syarat pertama bisa terpenuhi loh.